wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah filsafat akan menjelaskan tentang kedudukan filsafat ilmu. Saya Nisa Nazmiatur Rohmah. Nama saya Naufal Fakir Ramadhani. Nama saya Yulia Gita Puspita. Nama saya Agung Palisa. Selamat menyaksikan. Tujuan filsafat ilmu. Tujuan filsafat ilmu adalah untuk memahami dasar-dasar, metode, dan batasan-batasan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana pengetahuan dihasilkan, apa yang bisa dianggap sebagai pengetahuan yang sah, dan bagaimana ilmu pengetahuan berkembang. Ini juga membantu dalam memahami hubungan antara ilmu pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Selain itu, filsafat ilmu juga berkontribusi dalam mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari penelitian dan membantu dalam refleksi kritis terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun beberapa tujuan filsafat ilmu yakni mendalami unsur-unsur pokok sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Dan yang terakhir yaitu mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata tersebut berasal dari kata philein yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dasar seperti apa itu ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, dan apa tujuan dari ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu juga membahas tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dengan masyarakat dan budaya. Pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua segi yakni secara etimologi dan terminologi. A. Filsafat secara etimologi. Kata filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris dikenal setelah filosofi, serta dalam bahasa Yunani dengan istilah philosophia. Filsafat secara terminologi. Secara terminologi adalah arti yang dikandung oleh istilah filsafat. Hal ini disebabkan batasan dari filsafat itu sendiri banyak, maka sebagai gambaran diperkenalkan beberapa batasan sebagai berikut. 1. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. 2. Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. Filsafat ilmu. Filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang membahas sesuai dengan PPP. Kedudukan filsafat ilmu. Filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan atau matter scientiarum yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang membahas sesuai dengan apa yang telah dikaji dan diteliti di dalamnya. Dalam hal metode dan objek studinya, filsafat berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menyelidiki masalah dari satu bidang khusus saja, dengan selalu menggunakan metode observasi dan eksperimen dari fakta-fakta yang dapat diamati. Sementara filsafat berpikir sampai di belakang dengan fakta-fakta yang sangat nampak. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral, asal atau pokok, karena filsafatlah yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Memang lambat laun beberapa ilmu pengetahuan itu akan melepaskan diri dari filsafat, akan tetapi tidaklah berarti ilmu itu sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari filsafat. Filsafat akan memberikan alternatif, mana yang paling baik untuk dijadikan pegangan manusia. Peran filsafat sangat penting, artinya bagi perkembangan dan penyempurnaan ilmu pengetahuan, meletakkan kerangka dasar orientasi dan visi penyelidikan ilmiah, dan menyediakan landasan-landasan ontologisme, epistemologis, dan aksiologis ilmu pada umumnya. Filsafat ilmu melakukan kritik terhadap asumsi dan postulat ilmiah, serta analisis kritis tentang istilah-istilah teknis yang berlaku dalam dunia keilmuan. Filsafat ilmu juga menjadi pengkritik yang sangat konstruktif terhadap sistem kerja dan susunan ilmu. Pada dasarnya, filsafat bertugas memberi landasan filosofi untuk minimal memahami berbagai konsep dan teori suatu disiplin ilmu sampai membekalkan kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Secara substantif,
Fungsi pengembangan tersebut memperoleh pembekalan dan disiplin ilmu masing-masing agar dapat menampilkan teori substantif. Selanjutnya, secara teknis dihadapkan dengan bentuk metodologi pengembangan ilmu dapat mengoperasionalkan pengembangan konsep tesis dan teori ilmiah dari disiplin ilmu masing-masing. Pendapat Immanuel Kant dalam Kunto Wibisono dan kawan-kawan 1997 yang menyatakan bahwa filsafat merupakan disiplin ilmu yang mampu menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat. Oleh sebab itu, Francis Bacon dalam De Liangi 1999 menyebutkan filsafat sebagai ibu agung dari ilmu-ilmu atau the great mother of the science.